Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 79-80. Yesuan datang ke menara. Menara itu disebut menara bela diri. Menara itu memiliki 31 lantai. Setiap lantai mewakili peringkat dari rendah ke tinggi. Level terakhir disebut aula pencerahan. Hanya tempat pertama yang memenuhi syarat untuk memasuki level ini. Dikatakan bahwa di level ini ada peluang untuk menemukan gambaran yang ditinggalkan oleh master pedang di dunia. Begitu Ye Guan berjalan ke pintu menara, seorang lelaki tua muncul di depannya. Pria tua itu sedang memegang batang rokok di tangannya. Orang tua itu menatap Ye Guan. "Lantai berapa, Ye?" Guan berpikir sejenak, lalu berkata, 10. Orang tua itu sedikit menyipitkan matanya. "Apakah kamu yakin?" Orang tua itu memandang Ye Guan sejenak dan berkata, 10.000 kristal emas. Ye Guan berkedip, mahal sekali. Meskipun dia punya sedikit uang sekarang, dia merasa masih harus menabung. Orang tua itu berkata dengan tenang, alasan utamanya adalah saya takut orang lain akan menimbulkan masalah. Ye Guan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan 10.000 kristal emas dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Setelah menyingkirkan kristal emas itu, lelaki tua itu berkata, "Nama?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Yang Guan." "Xiaota." Orang tua itu melirik ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata, setelah masuk, ada 30 susunan teleportasi. Yang ke-10 masuk itu, Ye Guan mengangguk sedikit, "Oke." Setelah itu, dia berjalan menuju menara. Orang tua itu memandang Ye Guan, alisnya sedikit berkerut, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dalam perjalanan, Xiaota tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu berubah menjadi Yang Guan?" Ye Guandao berkata, "Bukankah saudara Qin mengatakan itu? Biarkan aku bersikap serendah mungkin dan memberi diriku waktu pengembangan." "Saya mengerti. Maksud saya adalah, mengapa menggunakan Yang?" Ye Guan berkata sambil tersenyum, "Bukankah nama keluarga master pedang manusia Yang? Jadi, saya memilih yang ini." Ye Guan bertanya, "Tuan Menara, apakah ada pertanyaan?" Xiaota berkata, "Tidak masalah, pergi dan tantang." Ye Guan mengangguk, "Oke, bukankah itu terlalu kebetulan?" Suara misterius itu berkata, "Menurutku itu bukan hal yang buruk. Akan sangat menakutkan jika dia seperti ayahnya dan selalu berpikir untuk membunuh ayahnya." Petik 2.2.2. Setelah Ye Guan memasuki susunan teleportasi, dia langsung datang ke lantai 10. Dia duduk bersila di tanah. Tunggu. Para jenius yang sudah mendapat peringkat ini disebut penjaga menara. Menurut aturan, jika seseorang menantang, penjaga menara harus muncul dalam waktu 1 jam, jika tidak maka akan dianggap abstain. Segera, seorang pria muncul tidak jauh di depan Ye Guan. Pria itu mengenakan jubah brokat, memegang tombak, dengan senyuman tipis di bibirnya. Dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah lama tidak ditantang. Bisakah kita mulai?" Pria itu mengangguk, "Saat aku muncul kita bisa mulai." Ye Guan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Pedang ini secepat kilat. Jarak 10 kaki bisa dicapai dalam sekejap mata.
Mata pria itu tiba-tiba menyusut. Ketika dia melihat pedang itu, dia hanya ingin melawan, tetapi pedang itu sudah ada di tenggorokannya. Wajah pria itu dipenuhi rasa tidak percaya. Ye Guan berkata dengan tenang, "Kamu kalah." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju lantai atas. "Tunggu." Pada saat ini, pria itu tiba-tiba berkata. Ye Guan sedikit mengernyit. Dia menoleh untuk melihat pria itu. Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu ingin mengobrol?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak." Menuju lantai 9. Pria itu dengan cepat berkata, 100.000, aku akan memberimu 100.000 kristal emas dan mengobrol selama 1/4 jam. Ye Guan berhenti, berbalik dan menatap pria itu, bingung, mengapa. Sinis lalu berkata, "Kamu jangan banyak bertanya, ngobrol sebentar saja, bagaimana kalau 100.000 kristal emas?" Pria itu tersenyum pahit dan tidak punya pilihan selain berkata, "Saudaraku, jika kamu keluar sekarang, aku akan malu." Jika ada yang tahu bahwa dia dikalahkan bahkan sebelum 1/2 jam, maka kebijaksanaan seumur hidupnya akan hilang hancur. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, 200.000 kristal emas. "Setuju." Pria itu segera berkata, lalu dia segera mengeluarkan cincin nai dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ye Guan terdiam. Apakah dia terlalu banyak bicara? Setelah meletakkan cincin itu, Ye Guan duduk bersila di tanah dan berkata, "Katakan padaku apa yang ingin kamu bicarakan. Karena kamu bersedia mengeluarkan uang, maka aku pasti bersedia mengobrol denganmu bersamamu setiap hari." Pria itu tersenyum dan berkata, "Kamu memanggilku apa, saudara?" Ye Guan berkata, "Yang Guan." Pria itu menyeringai, "Saudara Yang, nama saya Yun Chen." "Untuk bertemu denganmu." Yun Chen mengedipkan mata. Berkedip, "Apakah kamu seorang kultivator pedang?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Yun Zi berkata dengan sungguh-sungguh, "Pedangmu sangat cepat, aku belum pernah melihat pedang secepat itu." Kamu Guan berkata, "Kamu juga sangat cepat. Kuat. Jika Anda tidak tahu cara mengucapkan pujian, jangan ucapkan." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saudara Yun, saya sangat ingin tahu tentang sesuatu." Yun Chen tersenyum dan berkata, "Tolong beritahu saya." Ye Guan berkata dengan serius, "Tempat ke-10, sebenarnya ada 500.000 koin setiap bulan Jinjing." Yun Chen mengangguk, "Ya. Namun ada syaratnya, yaitu kamu harus tinggal selama sebulan." Ye Guan mengangguk sedikit, "Aku mengerti." Yun Chen melirik ke arah Ye Guan, "Saudara Yang, kemarilah. Apakah kamu melakukan pemeringkatan demi uang?" Ye Guan bertanya, "Apakah kamu tidak melakukan pemeringkatan demi uang?" Dia akhirnya mengerti. Pria di depanku sangat miskin. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berdiri dan berkata, "Saudara Yun Chen, waktunya telah tiba. Apakah kamu ingin memperbarui? Jika kamu tidak memperbarui, aku tidak akan berbicara denganmu lagi." Ekspresi Yun Chen membeku. Kamu memandang Yun Chen, menunggu jawaban. Yun Chen berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Yang, ayo berhenti bicara. Meskipun dia punya uang, dia tidak bisa boros." Ye Guan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara Yun, sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju lantai 9. Di tempat yang sama, Yun Chen melihat punggung Ye Guan dan sedikit mengernyit.
Ye Guan tiba-tiba berhenti dan bertanya, "Saudara Yun, begitu penjaga menara muncul, itu berarti kompetisi dimulai, kan?" Yun Chen mengangguk, "Ya, tantangan di sini adalah tantangan tanpa aturan, dan segala cara dapat digunakan. Selama pihak lain muncul, kompetisi akan dimulai." Ye Guan mengangguk sedikit, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menaiki tangga, dan setelah melewati pintu yang terang, dia sampai ke lantai 9. Ye Guan duduk bersila di tanah, menunggu. Pada saat ini, ruang di depannya tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian, seorang wanita berbaju hijau tiba-tiba muncul, dan pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. "Tarik pedangmu, pedang ini sangat cepat." Begitu wanita berbaju hijau muncul, pedang sudah tertancap di antara alisnya. Wanita dalam ekspresi Xing Yi membeku. Ye Guan. Menatap wanita di Xing Yi, "Nak, kamu dikalahkan." Wanita di Xing Yi berkata dengan marah, "Aku baru saja muncul, dan kamu mengambil tindakan. Apakah kamu memiliki etika bela diri?" Dan kemudian berkata, "Yun di bawah saudara Chen memberitahuku bahwa selama pihak lain muncul, aku bisa mengambil tindakan." Sialan. Wanita berbaju hijau itu tiba-tiba berteriak, "Bajingan ini Yun Chen seharusnya melumpuhkannya di tempat pertama." Ye Guan berkata dengan serius, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju lantai 8. Namun, dia berjalan sangat lambat. Dia juga berharap pihak lain bisa ngobrol dengannya. Pada saat ini, wanita di Xing Yi tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Guan berbalik dengan cepat dan berkata, "Nak, beritahu aku." Wanita di Xing Yi berkata dengan tenang, "Apakah kamu seorang kultivator pedang?" Untuk berhubungan seks gratis, Ye Guan ragu. Ragu sejenak dan kemudian mengingatkan, "Nak, aku sangat sibuk, aku akan menantang. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, aku akan pergi dulu." Tinjunya lalu berbalik menuju tangga. Wanita berpakaian hijau tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia menatap ke arah Ye Guan dan berkata dengan marah, "Tidak bisakah kita mengobrol saja?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata dengan sopan, "Saya mengobrol dengan saudara Yun Chen sebentar, dan dia memberiku 200.000 kristal emas." Wanita berbaju hijau itu tertegun, lalu ekspresinya menjadi aneh, "Apakah kamu miskin?" Ye Guan mengangguk. Wanita di Xing Yi memandang Ye Guan dan bertanya-tanya, "Bagaimana bisa seorang jenius sepertimu menjadi miskin?" Ye Guan berkata, "Saya tidak ingin menjadi miskin, tetapi saya miskin. Apa yang dapat saya lakukan?" Di mulut Xing Yi bergerak sedikit, dia melirik ke arah Ye Guan, lalu mengeluarkan cincin nai dan menyerahkannya kepada Ye Guan, "Ayo bertarung lagi, dan aku akan memberimu 500.000 kristal emas." Ye Guan tampak terharu, "Apakah kamu begitu kaya?" Wanita berbaju hijau itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Mungkinkah kamu terlalu miskin?" Wanita berbaju hijau berkata sambil tersenyum, "Bertarung atau tidak?" Ye Guan mengangguk, "Bertarung." Begitu suaranya jatuh, ruang di sekitarnya tiba-tiba retak dan saat berikutnya, lusinan cahaya dingin datang langsung ke arahnya. Kecepatannya juga sangat cepat. Namun, di mata Ye Guan, kecepatan ini hanya bisa dikatakan rata-rata. Begitu cahaya dingin muncul, pedang Ye Guan sudah terjepit di antara alis wanita berbaju hijau yang hendak mundur.
Semua cahaya dingin membeku di udara saat ini. Wanita berbaju hijau itu menatap Ye Guan sejenak, lalu tersenyum pahit, cepat sekali. Ye Guan meletakkan pedangnya dan menatap wanita Yi itu tanpa berkata apa-apa. Wanita berbaju hijau membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin perlahan melayang di depan Ye Guan. Kebetulan ada 1/2 juta kristal emas di dalamnya. Ye Guan meletakkan cincin itu dan berkata, "Terima kasih, nak." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju lantai 8. Wanita di Xingyi tiba-tiba berkata, "Aku memanggilmu apa?" Ye Guan berhenti dan berkata, "Yang Guan." Wanita di Xingyi menatap Ye Guan, nama asli Ye Guan. Wanita berpakaian hijau itu tersenyum dan berkata, "Bolehkah aku memberitahumu nama aslimu?" Ye Guan ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Lebih baik tetap low profile. Wanita di Xingyi bertanya, "Di mana saya bisa memberikan uang itu?" Ye Guan tersenyum tipis. "Nak, saya tidak memberitahu Anda nama asli saya. Ini bukan untuk menjadi misterius, tetapi karena saya memiliki beberapa alasan yang tidak dapat dihindari. Tolong, maafkan aku." Wanita di Xingyi mengangguk sedikit. "Saya mengerti. Ngomong-ngomong, nama saya Sui Yiren. Pernahkah Anda mendengar nama saya?" Ye Guan ragu-ragu dan kemudian menggelengkan kepalanya. Sui Yiren sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Ayo pergi." Ye Jian mengangguk. "Selamat tinggal." Sui Yiren menatap ke arah Ye Guan yang pergi dan berkata dengan lembut, "Seorang kultivator pedang muda seperti itu tiba-tiba muncul di dunia tengah Tiongkok." Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan marah, "Ini benar-benar terlebih lagi. Kamu benar-benar meminta uang untuk mengobrol denganku, Sui Yiren. Apakah aku tidak cukup cantik?" Sungguh pria yang jujur. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan marah. Ye Guan tiba di lantai 8. Dia duduk bersila di tanah, menunggu seseorang. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Sepertinya kamu tidak kekurangan uang. Uangmu saat ini cukup untuk berlatih dalam waktu lama." Ye Guan mengangguk. Memang, Xiao Ta bingung. "Lalu kenapa?" Ye Guan berkata dengan lembut, "Saya bertanya kepada saudara Qin sebelumnya. Jika Anda ingin membangun kembali tubuh fisik Anda memerlukan setidaknya puluhan juta kristal emas." Xiao Ta terdiam. Ye Guan duduk bersila di tanah dan menunggu dengan tenang. "Dia akan menghemat 10 juta jika Anda berhasil mencapai tempat pertama, tinggal di sana selama beberapa bulan, dan menyimpan puluhan juta kristal emas. Tidaklah sulit. Tentu saja, jika menyangkut uang, semakin banyak semakin baik." Pada saat ini, ruang di depannya tiba-tiba sedikit bergetar. Melihat pemandangan ini, Ye Guan segera berdiri. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempatnya. Tertawa, sinar cahaya pedang terbang melewatinya. Di kejauhan, ketika pria yang baru muncul melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. "Apa-apaan ini?" Saat suara retakan yang tajam bergema, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari antara alis pria itu, dan pria itu mundur lebih dari 10 kaki. Ye Guan tidak melanjutkan tindakannya. Dia melihat pedang udara di tangan kanannya. Melihat pemandangan ini, Ye Guan melihat ke tempat pria itu berdiri. Ada tumpukan pecahan emas di sana. Selain itu,
itu juga merupakan bagian dari armor tingkat keabadian. Ye Guan terdiam. Dia menemukan kekurangannya sendiri. Pedang berjalan tidak bisa dihancurkan, tapi pedang udara tidak memiliki kemampuan ini. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba berkata dengan kaget, "Apakah Anda seorang kultivator pedang?" Ye Guan memandang pria itu dan mengangguk. Ya, pria itu menatap Ye Xuan. Bagaimana cara Anda menyerang secara diam-diam? Dengan serius, saya baru di sini, jadi saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tahu betul peraturan di sini. Tetapi saudara Yun Chen berkata bahwa begitu orang lain muncul, saya dapat mengambil tindakan. Petik 2 Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, pria itu sedikit terkejut, dan kemudian berkata, apakah itu Yun Chen dari lantai 10? Ye Guan mengangguk. Ya, mendengar ini, wajah pria itu tiba-tiba menjadi gelap, sayang sekali. Ye Guan berkata tiba-tiba, bisakah kita melanjutkan? Pria itu melirik ke arah Ye Guan dan berkata, jangan bertarung, aku menyerah. Pedang itu baru saja menghancurkan armor abadinya pemuda di depannya. Terlebih lagi, orang ini masih seorang kultivator pedang. Mendengar kata-kata pria itu, Ye Guan mengerutkan keningnya, tidak ada perlawanan. Pria itu mengangguk, aku menyerah. Ye Guan tanpa sadar berkata, di mana uangnya? Pria itu tertegun. Uang apa? Sejenak, berkata, Yun Chen berkata bahwa yang kalah harus memberikan uang kepada pemenang. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan kemudian berkata, setidaknya 200.000 yuan. Pada Ye Guan, apakah dia mengatakan itu? Ye Guan mengangguk, ya. Wajah pria itu muram seperti air. Jika pendekar pedang ini benar-benar menangkap dan menghajarnya, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Anda tahu, para pembudidaya pedang pada dasarnya relatif pendiam dan jarang berhubungan dengan orang lain. Setelah membaca ini, pria itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, saudaraku, kamu memanggilku apa? Ye Guan Dao, Yang Guan, pria itu tersenyum sedikit. Saudara Yang, saya dapat melihat bahwa kamu berada di bidang keuangan kesulitan. Bagaimana dengan ini? Saya memiliki 300.000 kristal emas di sini. Anda dapat menggunakannya terlebih dahulu dan memperlakukan kami sebagai teman. Kamu melirik pria itu dan berkata, bagaimana dengan itu? Pria itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, jika itu nyaman bagimu di masa depan. Pokoknya, itu terserah padamu. Ye Guan mengepalkan tangannya sedikit. Kamu memanggilku apa? Pria itu tersenyum dan berkata, namaku Xiao Ce. Ye Guan mengangguk, saudara Xiao, aku memang butuh uang, tapi kamu. Karena kita tidak akan bertengkar lagi, lupakan saja. Xiao Ce tertegun, lalu berkata, saudara Ye, apakah kamu tidak menginginkannya? Ye Guan tersenyum tipis, lalu berjalan menuju lantai 7. Meskipun dia juga menyukai uang, tetapi jika dipikir-pikir, orang tidak peduli dengan reputasi dan memilih untuk menyerah. Jika dia menginginkan uang ini lagi, dia sepertinya sedikit penindas. Saat Anda pergi keluar, dapatkan lebih banyak teman baik dan kurangi melakukan hal-hal jahat. Melihat Ye Guan pergi, Xiao Ce tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, pembudidaya pedang ini. Jujur, itu agak menarik, seolah dia memikirkan sesuatu.
dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berkata dengan agak kasihan, sayang sekali. Jika dia bisa mengambil uangku, mungkin dia bisa menjalin hubungan yang baik. Hei, lantai 7. Setelah Ye Guan tiba di lantai 7, dia duduk bersila di tanah, telapak tangannya terentang, dan pedang udara muncul di tangannya. Melihat pedang udara di tangannya, dia berpikir keras. Pedang Qi masih memiliki kekurangan yang besar. Bagaimanapun, itu adalah pedang yang terbuat dari suan Qi yang kental. Dan sekarang dia tidak memiliki pedang lain kecuali pedang Xingdao. Harus menemukan cara untuk mendapatkan pedang. Lagi pula, jika Anda tidak dapat menggunakan pedang Xingdao, jangan gunakan itu. Jika tidak, jika Anda terlalu mengandalkannya, Anda akan menghancurkan diri Anda sendiri. Pada saat ini, seorang pria berjubah Cina tiba-tiba muncul di hadapannya. Pria itu memegang kipas lipat di tangannya. Begitu dia muncul, Ye Guan, yang sedang duduk di tanah, tiba-tiba menghilang. Tertawa, suara retakan yang tajam tiba-tiba terdengar. Mata pria itu tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba membuka kipas lipatnya, lindungi. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari kipas lipatnya, tapi itu terlalu lambat. Pedang Ye Guan sudah tertancap di antara alisnya. Pria berjubah Cina itu tercengang. Ye Guan juga terdiam. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kejeniusan di menara ini tampaknya tidak terlalu kuat. Tentu saja, Anda tidak bisa mengatakan ini. Pria berjubah Cina itu menatap ke arah Ye Guan. Kamu menang. Ye Guan menyingkirkan pedangnya. Akui saja, pria berjubah Cina tiba-tiba berkata, tunggu. Ye Guan berhenti dan menoleh untuk melihat pria berjubah Cina. Pria berjubah Cina berkata dengan sungguh-sungguh, kamu memanggilku apa saudara? Guan, pria berjubah itu menatap ke arah Ye Guan. Bisakah kita bertarung lagi? Jelas sekali. Serangan mendadak Ye Guan barusan membuatnya lengah dan membuatnya sedikit tidak puas. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, Saudara Yun Chen berkata bahwa jika kita ingin bertarung lagi, kita harus memberi lawan 300.000 kristal emas. Dia bilang ini untuk kerja keras. Yun Chen, pria berjubah Cina hanya membuka telapak tangannya dan menerbangkan sebuah cincin di depan Ye Guan. Kamu melihat dan melihat ada tepat 300.000 kristal emas. Dia menyimpannya dan berkata, bisakah kita mulai, pria? Berjubah Cina itu menatap Ye Guan. Mulai, ke depan, sebuah kipas diayunkan, dan dalam sekejap, hampir 100 bilah cahaya menebas ke arah Ye Guan. Saat bilah cahaya muncul, suara hampir 100 dimensi ruang dan waktu yang terkoyak tiba-tiba bergema, sangat mengerikan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, mata pria berjubah cantik itu tiba-tiba menyusut, dan hanya ada kilatan cahaya pedang, dan pedang sudah menempel di tenggorokannya. Menghancurkan, kamu memandang pria berjubah Cina, diam. Dia tidak hanya cepat dengan pedangnya, tapi dia sendiri juga cepat. Jika Anda menggunakan kontrol pedang, Anda bahkan bisa melaju lebih cepat. Pria berjubah Cina menatap Ye Guan. Berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan? Ye Guan terdiam. Pria berjubah cantik itu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika dikatakan saja. Ye Guandao berkata, 30%. Mata pria berjubah cantik itu tiba-tiba menyusut.
30%. Brengsek. Pria berjubah cantik itu tiba-tiba menjadi mati rasa. Ye Guan menaruh pedangnya, lalu berbalik dan berjalan. Pria berjubah warna-warni tiba-tiba berkata, "Saudara Yang, kamu langsung pergi ke lantai pertama." Ye Guan bingung, kenapa? Pria berjubah Cina itu menatap ke arah Ye Guan, kecuali yang di lantai pertama, sisanya tidak bisa dikalahkan. "Kamu." Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Tidak apa-apa, tidak akan butuh waktu lama untuk sampai ke lantai pertama." Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke atas. Pria berjubah Cina. Lantai 5. Begitu Ye Guan memasuki lantai 5, ada seorang pria gemuk berdiri tidak jauh di depannya. Tangan pria itu tersembunyi di balik lengan bajunya yang lebar dan ada seringai di wajahnya. Ye Guan memandang pria itu dan tidak berkata apa-apa. Pihak lain sepertinya sedang menungguku. Pada saat ini, pria gemuk itu tiba-tiba melihat ke belakang Ye Guan dan berkata dengan ngeri, "Brengsek." Namun, Ye Guan tidak melihat ke belakang. Sebaliknya, dia bergegas ke depan pria gemuk itu seperti hantu, dan cahaya dingin datang menuju padanya. Mata pria gemuk itu tiba-tiba menyusut, dan api yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan. Mata Ye Guan sedikit menyipit, tanpa kekuatan apapun, tapi dia menghindar untuk menghindari api. Pada saat ini, angin puyuh tiba-tiba muncul di bawah kaki pria gemuk itu, dan kemudian dia akan melayang kembali, tapi selanjutnya untuk sesaat, sebuah pedang cahaya melintas di seluruh lapangan. Tertawa. Saat sebuah suara terdengar di udara, sebilah pedang langsung ditekan di antara alis pria gemuk itu. Ekspresi pria gemuk itu membeku. Ye Guan menatap pria gendut itu dan berkata, "Akui saja." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan pedangnya dan berbalik untuk pergi. Pria gemuk itu tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Guan memandang pria gemuk itu, dan pria gemuk itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya tidak menerimanya, pukul saya lagi." Ye Guan melirik pakaian pria gemuk itu, lalu berkata, "Saudara Yun Chen berkata, sungguh aku akan memberimu 1/2 juta kristal emas." Pria gemuk itu sedikit mengernyit. "Apakah itu Yun Chen di lantai 10? Pria gendut itu berkata, "Dia berbicara omong kosong." Ye Guan tampak tenang dan tidak berkata apa-apa. Pria gemuk itu melirik ke arah Ye Guan, lalu membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin terbang ke arah Ye Guan. Ye Guan meletakkan cincin itu dan hendak berbicara. Saat berikutnya, pria gemuk itu tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, sepotong abu putih meluncur langsung ke arahnya. Jeruk nipis, Ye Guan terkejut sesaat. Saat berikutnya, dia menghindar dan menjauhkan diri, tapi pedangnya terbang ke depan. Ilmu pedang, jeritan tiba-tiba terdengar dari balik potongan jeruk nipis. Ye Guan melambaikan lengan bajunya, dan gelombang udara segera mengguncang batu kapur itu. Setelah batu kapur itu, lengan kanan pria gemuk itu dipaku sampai mati oleh pedang udara. Kamu melirik pria gemuk itu, membuka telapak tangannya, dan pedang udara terbang ke tangannya, lalu berbalik dan pergi. Pria gemuk itu tiba-tiba berkata, "Saya tidak menerimanya. Saya belum memperluas gerakan saya. Saya akan bertarung lagi." Ye Guan mengerutkan kening, dan pada saat ini, naring tiba-tiba terbang di depannya. Di dalam naring, ada 500.000 keping jinjing,
Ye Guan menyimpan cincin itu, dan kemudian berkata, "Kamu tampaknya sangat kaya." Pria gemuk itu menatap ke arah Ye Guan. "Saya adalah seorang penyihir ilahi, bagaimana menurutmu?" "Penyihir ilahi sangat kaya?" Pria gendut itu berkata dengan marah, "Omong kosong. Kita bisa menjual jimat dengan harga setinggi langit, mengerti?" Ye Guan terdiam. "Mengapa kakak senior Yi begitu miskin?" Pria gemuk itu menatap Ye Guan. "Bisakah kamu membiarkan aku menyelesaikan jurus pamungkasku dulu?" Dia tahu jika Ye Guan tidak menunggunya, dia tidak akan bisa mengambil tindakan sama sekali. Pedang pria ini sangat cepat. Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak," pria gendut itu berkata dengan marah. "Jika kamu tidak membiarkan aku menyelesaikan jurus pamungkasku terlebih dahulu, bagaimana aku bisa melawanmu?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Itu bukan tidak mungkin. Misalnya," pria gemuk itu bertanya dengan cepat. "Misalnya, apa?" Ye Guan berkata dengan serius. "Misalnya, kamu bisa menyuapku." Ekspresi pria gemuk itu membeku. Bersambung.